orang dari anak-anak ibu untuk menemani ibu satu untuk buat doa. Ibu silakan pada troli. Oke, kita akan ibadah, kita mengangkat lagu pujian, kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3, ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Pelajaran kami, Tuhan berkati kami, Tuhan buka pintu dan hati pikiran kami. Bapak, begitu juga dengan guru yang mengajari kami, Tuhan berkati beliau, Tuhan beri beliau kesabaran dalam mengajari kami. Bapak, segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja Tuhan hapuskan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih terlalu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Kenapa minggu lalu? Iya, tentang relasi bermakna pada keluarga, gereja, dan sekolah. Ada yang mau ngasih tahu ibu yang pelajaran minggu lalu? Ada yang mau menjelaskan? Satu orang. Apa sih itu relasi antara sekolah, gereja, dan juga keluarga itu? Ada yang mau beritahu satu orang? Tidak ada? Atau ibu yang bertanya? Jeremia, menurut kamu relasi itu apa sih yang kita pelajari minggu lalu? Bersamaan. Beva apa? Tadi yang lain, relasi antara gereja, sekolah, dan keluarga. Apa Beva? Ngapa kau pada si Beva? Tadi si Jeremia menjawab kebersamaan. Hubungan. Kamu apa Farel? Perdamaian. Perdamaian, iya. Kita mengulas sedikit dari yang minggu lalu. Relasi bermakna, kalau dikatakan relasi itu artinya adalah hubungan antara keluarga, gereja, dan sekolah. Ibu sudah jelaskan. Kalau kamu ada urusan di sekolah, pasti otomatis akan berhubung kepada keluarga. Kemudian, kalau ada misalnya urusan keluargamu dengan gereja, maka seperti misalnya ada kakak atau abang yang menikah, tentu keluarga akan berhubungan dengan gereja. Dan itu semuanya memiliki makna tersendiri. Dan kamu sebagai remaja juga kemarin sudah dijelaskan banyak kan contoh-contoh permasalahan yang kalian hadapi. Mulai dari mungkin ada yang balap liar, ada yang masih malas untuk disuruh, ada yang tidak melakukan tanggung jawabnya di rumah. Tapi dari pembelajaran itu bisa dipelajari, bisa kita ambil bagiannya, yaitu kita harus memiliki
yang namanya sebagai remaja Kristen harus memiliki pribadi yang lebih baik. Dan hubungannya untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang home sweet home. Ada yang tahu apa itu home sweet home? Coba buka bukunya bab 11, home sweet home. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar istilah home sweet home? Tidak ada pernah mendengar ini? Iya. Home sweet home itu bukan artinya rumah manis, rumah, bukan ya. Tetapi home sweet home dalam artian bahasa Inggrisnya itu sendiri adalah rumahku adalah istanaku. Home sweet home, rumahku adalah istanaku. Nah, di rumah itu ada siapa? Mungkin ada yang satu rumah dengan opungnya, ada yang satu rumah dengan baunya, dan yang lain-lain lagi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang rumahku adalah istanaku. Baik, dalam konteks kalian sekarang remaja, tentu kalian akan menganggap rumah itu adalah suatu tempat untuk pulang. Betul atau salah? Betul. Kalian pasti akan menganggap rumah itu adalah suatu tempat untuk pulang. Di rumah itulah kalian belajar dari kalian kecil sampai sekarang kalian udah SMA kelas 2. Jadi rumah itulah berbentuk kalian. Ketika kalian SD, dari TK, SD, SMP sampai sekarang kalian SMA, tempat kalian pulang itu tetaplah rumah. Nah, ibu mau bertanya, ada yang nggak bisa yang menjelaskan tentang istilah rumahku, istanaku? Ada yang bisa menceritakan atau memberikan suatu gambaran tentang rumahku adalah istanaku? Ada yang bisa? Yo? Anderson. Kenapa? Ada yang mau beritahu sesuatu tentang rumahnya adalah istananya? Atau semua rumah apa Antonius? Karena rumah isinya keluarga, tempat tenang bagi kita semua. Beri tepuk tangan untuk jawab. Iya. Kalau dalam artian luas itu memang betul. Betul sekali. Rumah itu adalah tempat di mana kita bertemu dengan keluarga. Kamu capek dari sekolah, kamu pulang ke rumah. Yang dicari duluan pasti mama, orang tua, kan? Pasti langsung apa ya hari ini makanan di rumah. Kamu udah capek satu harian di sekolah. Oke, jangan tidak sekolah gitu. Misalnya kamu lagi main-main sama temenmu, kamu pasti pulangnya juga ke rumah. Atau ada di sini yang pulang main-main sama teman yang pulang ke hotel. Mana tahu tidak di hotel, Deva, bukan yang lain-lain. Ada? Nggak ada kan? Nah, tentu seperti yang dikatakan di halaman 110. Sesungguhnya para remaja memandang rumah sebagai tempat yang penuh dengan kenangan tentang suka maupun duka. Rumah yang sederhana, nyaman, penuh kasih sayang, damai. Nah, itu adalah rumah. Bantu kasih. Nah, dalam konteks ini kita akan bercerita tentang rumah menurut kalian semua. Rumah menurut kalian semua. Itu mau bertanya. Tadi kan nggak ada yang menjawab tuh. Rumahku adalah istanaku, nggak ada yang menjawab. Oke. Sekarang ini mau bertanya. Evan, menurutmu definisi rumah itu seperti apa? Apa? Nyaman. Oke, itu menurut si Evan. Definisi rumah itu nyaman. Di rumah ya kan? Anggaplah ini rumah ya. Ada pintunya, ada jendelanya. Ini rumah. Ini rumah. Yang tadi dibilang si Evan, rumah itu adalah nyaman. Oke. Yang Sadai, menurutmu rumah itu apa?
Tenang. Tenang. Rizky, menurutmu rumah itu apa? Bangunan. Bangunan. Oke, lanjut lagi. Arya, menurutmu rumah itu apa? Tempat beristirahat. Tempat beristirahat. Tempat beristirahat. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya tentang rumah? Ada yang mau memberikan? Christian? Pendapatmu tentang rumah apa, Christian? Apa, Christian? Tempat berlindung. Oke, Farel, apa lagi Farel? Tempat di mana kita bisa berkumpul sama keluarga. Tempat berkumpul sama Keluarga, Bu. keluarga. Oke. Itu semuanya betul nggak? Jadi semua yang ibu tulis di sini betul nggak? Rumah itu berbentuk bangunan, betul? Betul. Tempat beristirahat, betul? Betul. Itu ada di sini tidur kanan ayah? Ada kan? Pasti tidurnya di rumah. Rumah itu adalah tenang, betul? Betul. Capek si Arya dari main-main, capek si Ariel kalah dia main futsal, kalah dia taruhan karena Indonesia menang lawan Korea Selatan, pulang dia ke rumah. Kemudian tempat berlindung. Berlindung dari apa ini? Hujan. Dari hujan, panas, harimau, Marah, Bu. petir. Ya, tempat berlindung. Kemudian nyaman. Rumah itu adalah nyaman. Dan tempat berkumpul bersama. Ini benar semua nggak? Nah, dari rumah itu, adalah definisi rumah. Itu definisi rumah secara luas. Yang mau ibu tanya, menurut kalian, sebagai remaja Kristen, definisi rumah itu apa? Ayo, sebagai remaja Kristen, definisi rumah itu apa? Di mana kamu pertama kali didoakan? Enggak pernah kamu didoakan di rumah? Ketika kamu berulang tahun, coba ingat-ingat, pernah nggak dirayakan ulang tahunnya? Ketika kamu berulang, oke, merayakan kecil-kecilan. Pasti di rumah, ketika kamu berulang tahun, pasti di rumah disediakan yang enak-enak kan? Orang tua pasti apa yang masak? Daging. Kakak atau adik pasti buat surprise yang kecil. Kemudian, kamu didoakan nggak di rumah sama orang tua? Saya pernah mendengar orang tua yang mendoakan dirinya. Siapa yang bilang ada? Idris, oke terus nanya. Orang tua berdoa untukmu sekarang apa? Kenakalanmu? Kenapa? Apa? Panggilan orang tua. Nah, orang tuamu mendoakan di mana? Di rumah. Kemudian, pernah di sini ada yang makan bersama dengan keluarga? Berdoa bersama? Ibadah bersama? Oke, dari ini tadi semua kita belajar tentang rumah itu dalam artian luas, rumah tempat istirahat, ya, tempat kita tidur, tempat kita berlindung. Tetapi rumah, kalian harus tahu, dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kalian harus mengenal rumah kalian sebagai tempat kalian bersama orang tua kalian yang sudah dikasih Tuhan tanggung jawab. Orang tua kalian dikasih tanggung jawab untuk kalian didoakan, kalian dididik untuk
pelajari. Seperti ini ya Ranto, meletakkan baju yang bagus. Seperti ini Fahmi, meletakkan sepatu yang bagus. Kemudian dari kecil, pergi kalau sekolah minggu ya. Serina, ya Mak. Sampai besar, ayo ke gereja, ya Mak. Itu dimulai dari rumah. Rumah itu bukan sekedar bangunan. Dan rumah itu bukan bangunan. Rumah itu orangnya, sama seperti gereja. Yakin nggak? Karena ketika kalian berada di rumah, kalau orang-orangnya nggak sesuai sama kalian, kalian nyaman nggak? Mau rumahnya segede apapun itu, seperti rumahnya si Sakol, kalian nyaman nggak? Kalau nggak ada kalian senangi di sana? Tentu tidak. Sama seperti kisah, ada kisah di buku, kisah kalian baca. Coba dibuka semua bukunya halaman 113. Itu cerita tentang si Yakub. Dia ceritanya tentang si Yakub. Si Yakub ini menyukai siapa yang menyukai Rahel? Apa sih namanya si Rahel? Saya Libo. Gimana Rahel? Si Yakub punya nama pacarmu? Oh, bagus Pak. Iya. Si Yakub ini menyukai si Rahel. Dia sangat cinta kepada si Rahel. Sehingga datanglah si Yakub kepada orang tuanya si Rahel. Si Laban namanya. Laban, bukan lagi si Laban ya, tapi si Laban namanya. Ya. Jadi si Yakub mengatakan, mungkin kalau zaman sekarang tulanglah si Yakub ini kan, tulang pemorohakku tuh borumi katanya. Suka aku sama borumu itu, suka aku sama si Rahel. Tetapi kalau dalam adat Yahudi dulu, kalau kakaknya belum menikah, itu tidak boleh dinikahi adiknya. Adiknya tidak boleh menikah. Jadi harus dinikahi lagi kakaknya si Rahel. Siapa nama kakak si Rahel? Si Lea. Pertama, si Yakub bekerja 7 tahun untuk mendapatkan si Rahel. Ternyata yang didapatkannya setelah 7 tahun itu si Lea. Kemudian setelah dia mendapatkan si Lea, ternyata dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan si Rahel. Total si Yakub kerjanya berapa tahun? 14 tahun. Bayangkan, demi membangun sebuah rumah yang nyaman, Yakub rela bekerja 14 tahun untuk orang yang dia cintai. Itu salah satu kisah. Nah, dari nats ini kita belajar ada suasana yang buruk yang terjadi dalam keluarga itu. Betul nggak? Pertama, si Yakub dijanjikan, kemudian si Yakub yakin, oh iya aku bekerja mendapatkan si Rahel. Dan ternyata setelah 7 tahun yang dapatnya Lea. Kemudian dia bekerja lagi 7 tahun, 14 tahun dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi di balik itu semua ada yang bisa kita pelajari di sini. Di balik kisah itu ada yang namanya usaha. Dan tidak semuanya itu buruk. Kondisi keluarganya tadi itu buruk, tetapi tidak semuanya itu buruk. Ada yang namanya usaha. Seperti si Yakub, belajarlah dari kisah si Yakub, belajarlah laki-laki. Laki-laki belajarlah untuk lebih memiliki usaha. Jangan mencoba sekali gagal, habis itu loss. Tetapi jadikan kegagalanmu itu menjadi pelajaran. Nah, untuk itu supaya kita lebih mengerti tentang keluarga, bagaimana kehidupan keluarga orang yang mengasihi Tuhan, Ibu mau kita bentuk kelompok untuk berdiskusi seperti yang Ibu jelaskan. Jadi nanti ini kalian akan dibentuk 5 kelompok. Satu kelompok membahas tentang satu kehidupan yang di Alkitab. Misalnya kelompok 1 membahas tentang keluarga Nuh. Jadi kalian cari tahu bagaimana kehidupan di keluarga Nuh itu, apakah bahagia, ngapain mereka di sana. Terus nanti kalian presentasi
presentasikan ke depan dan kalian akan memberi pertanyaan kepada teman kalian. Oke, mengerti? Oke, kita bentuk kelompoknya. Oke, cara kinerjanya seperti ini. Dicatat ya. Seperti yang ibu bilang tadi, kalian akan menceritakan, tapi sebelumnya kalian diskusi dulu, cari tahu dulu bagaimana kehidupan keluarga ini. Oke, untuk kelompok 1 itu keluarga Musa. Kelompok 1 itu keluarga Musa. Ayat Alkitabnya Keluaran 2 sampai Keluaran 4. Keluarga Musa itu kelompok 1. Kelompok 2 keluarga Yesus. Itu ada di Matius 1 dan Matius pasal yang kedua. Atau mau kalian lihat yang lain di Lukas ada, Lukas 1 dan Lukas 2. Kemudian kelompok 3 itu keluarga Yusuf. Keluarga Yusuf itu di Kejadian pasal 37. Nanti kalian baca sampai Kejadian pasal 50, tapi garis besarnya diceritakan ya. Jadi kalau kalian ceritakan semua nggak pulang. Oke, untuk kelompok 4 itu keluarga Abraham. Keluarga Abraham di Kejadian pasal yang ke-12 sampai pasal 25. Itu juga garis besarnya saja. Kemudian kelompok 1 itu keluarga Nuh. Kelompok 5 itu keluarga Nuh. Di Kejadian pasal 6 sampai Kejadian pasal 9. Oke, kalian cari tahu di ayat Alkitab itu tentang keluarga yang mengasihi Tuhan. Kalian cari tahu bagaimana kehidupan keluarga tersebut terhadap Tuhan. Yang sudah selesai nanti kalian presentasikan ke depan. Jadi sama-sama selesai. Ya, ibu kasih waktunya 20 menit. Bisa lah ya. Selembar. Iya, tulis aja di kertas lembar. Dan ini ada kertas. Di kertas ini nanti kalian buat pertanyaan kalian. Satu saja. Tulis sekian pertanyaannya untuk kelompok lain. Jadi nanti kelompok 1 sudah ada warnanya warna pink. Jadi tahu saya perbedaannya. Ada warna hijau, warna kuning, warna biru, dan warna ungu. Dan nanti ini kertas ini kalian pegang pertanyaannya. Yang sudah selesai nanti kalian boleh baca ke depan. Dan kalau ada yang mau mencari referensi dari internet, laptop saya ada di depan. Tapi gantian sama. Oke? Oke, bisa bekerja? Oke, kita mulai sekarang. Silakan bekerja. Jangan lupa kasih ya. Sini kita pertanyaannya Inggris. Oke, baca kalian Inggris. Ini langsung kertasnya ya. Sini. Ditulis namanya di kertas ya, di kertas nomor itu, di barang kalian diisi
keluarga mereka, mereka tetap berpegang kepada mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sama seperti kalian. Jadikanlah rumah kalian itu sebagai tempat untuk kalian bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di rumahmu, syukuri. Apapun yang mau makan hari ini di rumahmu, syukuri. Dan tetaplah apapun cerita. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Berharap kalian bisa mengerti apa itu rumah yang sebenarnya dan apa itu keluarga yang sebenarnya. Dan Ibu yakin pasti kalian punya suatu hal yang membahagiakan di setiap kehidupan kalian. Oke, tetapi sebelumnya buku ibadah silakan dikumpulkan ke depan. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Pelajaran kita selesai dan Ibu harap minggu depan kita bertemu lagi dengan yang sehat. Kita lanjutkan pelajaran kita ke bab berikutnya. Kita tutup pembelajaran kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita bernyanyi 2, 2, 3, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan, pada hari kelas 11 yang sudah selesai dan berikan dalam Tuhan kami berkati. Berkati murid-murid yang hamba ajari, berikan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan serta kepintaran dengan setiap apapun yang mereka lakukan di dalam sekolah ini, proses pendidikan mereka Tuhan yang berkati. Itu juga dengan mereka nanti mau pulang, berkati mereka di perjalanan, sampaikan mereka ke rumah mereka dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya Bapak, berkati setiap orang tua dan rumah, setiap anak-anak murid di tempat ini Tuhan yang memberkati, berkati setiap pekerjaan orang tuanya, usaha tangannya, biarlah setiap mereka pulang ke rumah itu menjadi sukacita dan menjadi ucapan